Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bertemu lagi di Info Sirah Nabawiyah Channel, dan masih membahas tentang kejadian-kejadian sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sejarah berkembangnya agama Nasrani di Jazirah Arab, setelah sebelumnya kita sudah membahas sejarah berkembangnya agama Yahudi di Jazirah Arab. Sebelum ke inti bahasan, sedikit kita jelaskan tentang apa itu agama Nasrani, dan ini hanya di antara maknanya saja. Agama Nasrani diambil dari kata Nasoro, Angsorullah, yang artinya penolong-penolong agama Allah. Merujuk pada perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Hawariyun. Hawariyun adalah sebutan untuk para pengikut setia atau sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, dan Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa kami adalah Angsorullah, kami adalah penolong agama Allah. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir, lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Quran Surat As-Saff ayat 14. Orang-orang Nasrani menganggap orang-orang Yahudi kafir, dikarenakan orang-orang Yahudi meskipun sama-sama agama Samawiyah, agama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi orang-orang Yahudi tidak mengakui adanya Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak mengakui adanya Nabi Isa alaihissalam, meskipun Nabi Isa alaihissalam sendirinya pun lahir dari Bani Israel, dan bahkan yang berusaha membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang Yahudi. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata orang-orang Nasrani tidak mengakui adanya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, untuk orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan tidak mengimani risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut Nasrani. Jadi kesimpulannya, mengapa umat Islam mengatakan kepada Nasrani kafir, sama juga kenapa Nasrani mengatakan kepada Yahudi kafir. Karena mereka umat Yahudi tidak mengakui adanya Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, dan umat Nasrani tidak mengakui adanya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah 2,
ayat 85. Dan sebagian ulama tafsir menekankan, siapa saja di antara kaum muslimin, yang mencoba memilah-milah hukum Allah, mereka sama saja dengan Yahudi dan Nasrani. Itulah sedikit penjelasan tentang agama Nasrani. Sekarang kita beralih ke inti pembahasan kita, yaitu sejarah berkembangnya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kisahnya berawal dari Fimiyun yang berasal dari Romawi, arah utara Jazirah Arab. Diceritakan dalam buku Sirah, Fimiyun ini dikenal sebagai ahli zuhud, doanya mustajab, dan dianggap juga memiliki karomah. Fimiyun ini mendengar kabar bahwa di Yaman, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan Fimiyun beranggapan bahwa orang Yahudi adalah orang yang pantas menganut agama Nasrani, karena mereka sudah memiliki kitab Taurat, dan Fimiyun berangkat ke Yaman hendak berdakwah. Ketika Fimiyun di tengah perjalanan, Fimiyun ini dirampok dan ditawan kemudian dijadikan budak. Ketika ditawan, Fimiyun dibawa ke Najran, dan waktu itu mayoritas masyarakat Najran masih menyembah pohon, yang pohon itu sangatlah besar dan sudah berumur ratusan tahun. Di satu malam, ketika itu tuannya yang sekaligus pemimpin di wilayah Najran, waktu itu memasuki kamar Fimiyun, dan tuannya kaget karena kamarnya penuh dengan cahaya. Tuannya bertanya, "Agamamu apa, hai Fimiyun?" Fimiyun menjawab, "Agamaku Nasrani," sambil menjelaskan dan mengajak tuannya agar masuk agama Nasrani. Tapi tuannya menolak, dan tetap dengan agama nenek moyangnya yaitu menyembah pohon. Kemudian Fimiyun menantang tuannya, "Bagaimana kalau Tuhanku Allah menghancurkan Tuhanmu yaitu pohon itu?" Tuannya menjawab, "Silahkan kalau bisa menghancurkan pohon ini, saya akan menganut agamamu." Kemudian dikumpulkannya masyarakat Najran, dan Fimiyun terus berdoa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang sangat besar, dan menghancurkan pohon itu. Dan setelah kejadian ini, hampir semua masyarakat Najran menganut agama Nasrani. Berjalannya waktu agama Nasrani semakin berkembang, dan wilayah Najran menjadi pusat perkembangan agama Nasrani, yang melahirkan banyak pendeta-pendeta Nasrani. Dan pendeta yang sangat terkenal waktu itu, adalah Abdullah bin Samir, yang ingin meneruskan cita-cita Fimiyun, yaitu berdakwah dan mengajak masyarakat Yaman untuk menganut agama Nasrani. Jangan lewatkan kisah menarik selanjutnya, apakah Abdullah bin Samir berhasil meneruskan cita-cita Fimiyun, yaitu berdakwah di Yaman. Sampai jumpa di Sirah Nabawiyah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.